Ketika harus memilih bercerai atau terus berselingkuh. Biasanya, setelah terungkapnya suatu perselingkuhan, maka yang terbayang adalah perceraian atau setidaknya hubungan rumah tangga tidak mungkin bahagia sebahagia dulu. Biasanya, setelah terungkapnya suatu perselingkuhan, maka yang terbayang adalah perceraian atau setidaknya hubungan rumah tangga tidak mungkin sebahagia dulu. Tidak mengherankan bila mereka yang berselingkuh menjadi lebih kreatif agar dapat terus bersembunyi. Baginya, selingkuh adalah selingan indah bagi pasangan utuh. Ini akronimkan. Selingkuh itu sama dengan selingan indah bagi pasangan utuh. Ada yang sudah tahu kepanjangan ini? Namun, bila hal itu terungkap, maka akan timbul pertanyaan. Perselingkuhan itukah yang menyebabkan ketidakbahagiaan rumah tangga? Atau sebaliknya, rumah tangga yang tidak bahagia dan terguncang lama yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan? Biasanya, bila perselingkuhan terkuak, maka masing-masing pihak langsung mencari pertolongan dan dukungan. Bukan kepada pasangannya yang saat itu sudah menjadi musuh, melainkan kepada orang lain. Biasanya, yang menjadi sasaran adalah orang tua, saudara, teman, bahkan anak sendiri pun diperebutkan dukungannya. Mungkin hati kita banyak bertanya, mengapa sih harus berselingkuh? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perselingkuhan itu? Mungkin masih banyak lagi pertanyaan mengenai perselingkuhan. Dan di sini kita akan coba mencari tahu tentang apa arti selingkuh itu. Yang jelas bukan kepanjangan tadi ya, bukan selingan indah bagi pasangan utuh. Teman-teman, perselingkuhan, affair, merupakan salah satu bentuk hubungan cinta atau ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama sudah berumah tangga atau salah satunya berumah tangga, namun terlibat hubungan asmara dengan orang lain. Berbeda dengan hubungan cinta yang lain, perselingkuhan merupakan jalinan cinta yang sering menimbulkan masalah yang tidak bisa dikatakan ringan. Karena itu, sebaiknya teman-teman, sebelum melakukan perselingkuhan, hendaknya berpikir 1000 kali dahulu agar terhindar dari berbagai hal yang jauh lebih meruwetkan hati dan pikiran. Terkadang, orang yang dianggap paling setia, paling alim, dan tidak bertampang buaya, karena dinilai telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk pasangan dan keluarganya, justru bila kita dapati dia berselingkuh, kita hanya bisa menggeleng-geleng kepala atau mengelus dada. Kita mungkin bertanya, kok bisa sih? Kok tega sih? Masa sih? Mengapa dia begitu mudah mempermainkan makna cinta dan merusak citra perkawinan suci ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja? Apapun alasannya dan betapa buruknya hubungan pernikahan itu, kalau bisa, teman-teman, jangan sampai berselingkuh. Setidaknya untuk menghormati makna citra dan arti sebuah perkawinan. Janganlah mengkhianati atau menyakiti pasangan kita. Ada baiknya kita harus selalu berbesar sikap sabar dan optimis akan memperbaiki kondisi tersebut. Di dalam Islam, selalu dianjurkan untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sebab kita semua tahu seberapa besar godaan dan cobaan di dunia. Bahkan terhadap orang alim lagi soleh sekalipun. Kita harus tetap waspada terhadap godaan setan yang terkutuk. Setan adalah musuh kita, maka perlakukanlah sebagai musuh dan jangan ambil dia sebagai teman, apalagi penolong kita. Memang pada dasarnya masing-masing pribadi mempunyai sikap egois dan individual yang berpotensi mendorong terjadinya perselingkuhan. Jika orang ingin berselingkuh, berarti dia dihadapkan pada suatu keadaan yang salah.
jika dia menuju tempat yang salah, memuja hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsunya, dan bertemu orang yang tepat atau orang yang mau diajak selingkuh, maka terjadilah perselingkuhan tersebut. Namun, jika dia ingin berselingkuh, tetapi dia berada pada keadaan yang salah, menuju tempat yang salah, dan bertemu orang yang tidak tepat, orang yang tidak mau diajak selingkuh, maka perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Begitu juga bila dia tidak ingin berselingkuh, meskipun dia berada di tempat yang salah dan bertemu orang yang tepat sekalipun, maka perselingkuhan itu pun tidak akan terjadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, setiap orang yang sangat mungkin terlibat perselingkuhan tergantung pada kepribadian, lingkungan, dan pergaulannya. Karena itu, hindarilah hal-hal yang menyebabkan perselingkuhan. Bekali diri dengan ilmu agama yang baik, dan pilihlah lingkungan serta teman bergaul yang baik. Pertanyaan berikutnya muncul adalah, apa sih yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan? Apa penyebab perselingkuhan paling banyak? Hal-hal yang dapat menyebabkan perselingkuhan atau extramarital coitus, hubungan seksual di luar nikah, antara lain. Pertama, mencari pasangan, mencari pengalaman seksual yang lebih variatif. Setelah beberapa tahun berlalu, rumah tangga terasa hambar karena hubungan suami istri, baik dari segi seksual maupun non-seksual, menjadi begitu biasa dan terkesan rutin. Akhirnya, masing-masing berusaha mencari pengalaman seksual yang lebih variatif atau berbeda dari biasanya. Pada beberapa kasus, seseorang merasa bahwa pasangannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Bisa karena kurangnya frekuensi hubungan seksualnya ataupun keterampilannya, sehingga dia membutuhkan mitra seks yang lain. Masalah tersebut banyak dihadapi oleh mereka yang berkeluarga. Perbedaan atau kevariatifan tersebut justru dapat membuat seseorang tertarik kepada orang lain. Nah, hal inilah yang dapat melahirkan perselingkuhan, pengkhianatan cinta, dan merusak citra suci sebuah perkawinan. Penyebab yang kedua adalah balas dendam. Seringkali, bila salah seorang dari pasangan itu menyeleweng, pasangan lain merasa tertantang untuk menyeleweng juga. Kalau dia bisa, masa saya tidak bisa? Kalau dia bisa selingkuh, masa saya tidak bisa ikut selingkuh? Begitulah kira-kira pikiran yang muncul. Motivasi menyeleweng berubah menjadi sekedar balas dendam pada pasangannya. Penyebab yang ketiga biasanya pemberontakan. Pada beberapa kasus, perselingkuhan terjadi karena individu merasa bahwa kebebasannya terkekang oleh perkawinan atau pasangannya, sehingga perselingkuhan merupakan cara untuk berontak dari perkawinan atau pasangannya, di mana hubungan seksual bersifat monogami dan eksklusif. Penyebab yang keempat, dan ini sering terjadi teman-teman, adalah persahabatan yang terlalu jauh. Ada kalanya pasangan suami istri merasa bahwa kebutuhan emosialnya tidak terpenuhi oleh pasangannya, sehingga cenderung mencari orang lain yang dapat memuaskan kebutuhan emosionalnya. Bila keterikatan emosional terjalin terlalu akrab, sangat dimungkinkan akan terpeleset dalam hubungan perselingkuhan. Sedang bagi mereka yang masih dalam proses penyesuaian dengan pasangannya, permasalahan akan muncul jika pasangan berbeda sikap dan nilai. Kita cenderung menyukai seseorang yang memiliki kesamaan sikap dan nilai, sementara orang yang memiliki pandangan yang sama dengan kita cenderung kita sukai. Persamaan memang sangat penting sebagai modal dalam berbagai hal. Menemukan orang yang sefaham dengan kita juga dapat menambah kepercayaan diri, sehingga jika kita telah menemukan persahabatan seperti itu, sedangkan pasangan kita tidak memiliki persamaan nilai dan sikap dengan kita, maka dapat dimungkinkan pula akan terjadi perselingkuhan. Persahabatan sering menuntut kita untuk sering bertemu, atau setidaknya saling berkomunikasi secara pribadi. Akibatnya, muncul suatu kedekatan yang tidak hanya secara fisik,
melainkan juga hatinya. Jika kedekatan telah terjalin dalam persahabatan, maka frekuensi bertemu pun akan tinggi dan cenderung jatuh cinta pada orang yang berada di dekatnya, serta akan merasa aman dengan orang yang sudah dikenalnya akrab. Dan kedekatan persahabatan yang terlalu jauh akan memungkinkan seseorang melakukan perselingkuhan. Penyebab kelima, faktor usia. Dari hasil penelitian Kensley pada tahun 1953, persentase perselingkuhan paling tinggi oleh wanita menikah terjadi pada saat wanita berusia 36-40 tahun. Ada dua faktor yang berpengaruh dalam hal ini. Pertama, pada usia tersebut, istri biasanya berada pada puncak aktivitas seksualnya, baik dalam hal dorongan maupun keterampilan teknis. Kedua, dalam usia tersebut, wanita mulai bersikap memasuki usia setengah baya dan meninggalkan masa mudanya. Seringkali mereka menyeleweng untuk membuktikan bahwa mereka masih memiliki pesona masa mudanya. Sedangkan bagi laki-laki, perselingkuhan dapat dilakukan kapan saja, sebab secara biologis dan emosional, laki-laki tidak mengalami penurunan seperti wanita. Penyebab keenam, faktor sejarah feodalisme. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa penyelewengan suami dapat dikaitkan dengan sejarah feodalisme. Maksudnya, dulu seorang suami yang datang dari golongan priayi dan kaya raya akan diizinkan untuk beristri banyak. Saat ini, dengan nilai-nilai masyarakat yang telah berubah, beristri banyak dianggap ketinggalan zaman. Memang di dalam Islam, seseorang diperbolehkan melakukan poligami. Namun, dia juga harus memenuhi persyaratan yang cukup berat, sehingga pada orang-orang tertentu, istri banyak justru dirasakan sangat membebani karena harus bertanggung jawab secara moral dan finansial. Sementara, bila menyeleweng, tidak memikul tanggung jawab terikat berat. Ya, kalau selingkuh kan tidak seberat beban harus menikah 2, 3, dan 4 ya. Jadi perselingkuhannya hanya demi alasan praktis saja. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan sih perselingkuhan itu sering terjadi? Nah, menurut penelitian Panaut tahun 1987, ada 3 titik dalam perkawinan yang harus diwaspadai setiap pasangan suami istri. Di 3 titik inilah penyelewengan mudah terjadi. Fase pertama, yaitu 5 tahun berumah tangga. Pada fase ini, suami istri mengeluarkan energi yang sangat besar untuk melakukan penyesuaian. Menurut Bauman, tahun 1965, 5 tahun pertama merupakan tahap transisi dari masa lajang ke masa berumah tangga. Sejumlah transisi yang harus dilakukan suami istri tersebut antara lain: transisi dari kemandirian menuju hubungan tim. Jika sebelum menikah, manusia adalah makhluk individual, maka setelah menikah, dia harus mensinkronkan dirinya dengan pasangan hidupnya menjadi satu tim. Transisi dari pola hubungan pranikah yang terbatas, tidak teratur, dan bebas dengan siapa saja, menuju pola hubungan yang bebas, teratur, dan eksklusif, yang hanya dilakukan dengan pasangan. 3. Transisi dari hubungan romantik yang relatif tanpa tanggung jawab menuju hubungan yang mapan dan dibebani tanggung jawab. Berikutnya, transisi dari status sebagai anak menuju status suami atau istri. Berarti kewajiban terhadap orang tua menjadi longgar dan beralih ke tanggung jawab terhadap pasangan. Fase yang kedua adalah masa kelahiran anak. Ini termasuk masa kritis bagi suami istri. Selain merasa bahagia dan bangga karena dikaruniai anak, pasangan suami istri juga dihadapkan pada masalah baru. Suami misalnya merasa diabaikan istri yang hanya sibuk mengurusi segala keperluan bayi. Istri pun merasa lelah mengurusi segala kebutuhan bayinya, sehingga tidak sempat lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri. Menurunnya gairah seksual terhadap suami karena perubahan fisiologis
hormonal, dan lain-lain sebagai akibat pasca melahirkan. Akan muncul pula kecemasan bahwa suami tidak lagi tertarik kepadanya karena perubahan fisik istri yang menjadi lebih gemuk setelah melahirkan dan sebagainya. Hubungan seksual pun mengendur sejak istri mengandung. Istri takut bahwa hubungan seks akan mencelakakan bayi yang dikandung, atau suami yang justru diliputi rasa takut seperti itu. Absen melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang relatif lama, ada yang sampai 1 tahun setelah istri melahirkan, bukan hanya membuat suami istri kehilangan kontak fisik, tetapi juga mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Saat-saat inilah yang harus diwaspadai suami istri. Fase ketiga, fase 10 tahun berumah tangga. Memasuki 10 tahun masa berumah tangga, suami istri mulai dijangkiti rasa bosan terhadap aktivitas sehari-hari, termasuk hubungan seksual yang berlangsung rutin dengan pola tertentu. Masing-masing pihak sudah tahu pasti tentang reaksi yang akan diberikan pasangan dalam situasi tertentu. Bila tidak segera mengantisipasi dengan cara membuat kejutan di sana-sini atau mengubah kebiasaan dengan yang lebih bervariatif, maka bukanlah tidak mungkin salah satu pihak akan tergoda untuk mencari pengalaman baru dengan orang lain di luar rumah, dan perselingkuhan pun tidak dapat dihindari. Ya, jadi dari beberapa pertinggahan itu, teman-teman, perselingkuhan itu memang dalam Islam dibolehkan, tapi harus dipikirkan panjang dan beribu-ribu kali. Kalaupun teman-teman berkesimpulan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, ya, teman-teman boleh memilih untuk itu. Tinggal memilih apakah harus bercerai atau tidak. Daripada selingkuh, lebih baik tegas memutuskan.